Jadi pertanyaannya seperti ini Ustaz, di live YouTube. Kalau mereka belum pada balik, terus apakah boleh dalam satu rumah? Berhubungan suami istri? Ya, ini sudah pasti jawabannya ya. Ya, jadi pertanyaannya seperti itu Ustaz. Kalau mereka belum balik, ya, jadi misalkan tadi ada sepupu gitu ya, sepupu laki-laki dan sepupu perempuan, kan sepupuan mereka. Terus apakah boleh mereka dalam satu rumah? Mungkin ya bahasanya mungkin tinggal dalam satu rumah, satu numpang lah gitu bahasanya, numpang atau nginep, wallahu alam. Nah, tapi ternyata berhubungan suami istri. Ya harusnya nggak boleh sih jawabannya. Gitu ya, Sat ya? Jadi karena sudah menikah apapun boleh, Ustaz. Kalau sudah menikahan. Oh, baik, 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 Jadi baik, baik. masalahnya gitu, secara hukum fikih karena sudah menikah dua-duanya itu dengan cara yang saya jelaskan tadi. Jadi Oke, menikah itu tidak ada syarat harus balik, tidak ada. Ada satu kondisi saja, yaitu seorang janda yang belum balik. Jadi misalkan ada seorang menikah, dia itu menikahnya belum balik. Setelah menikah, kemudian terjadi perceraian misalnya. Dia boleh menikah untuk kedua kali, nunggu balik dulu. Nunggu balik dulu. Ini misalkan terjadi. Nah, selain itu nggak ada syarat harus balik. Nah, kalau misalkan menikah padahal belum balik, misalkan masih anak PAUD, ya dua-duanya anak PAUD, kemudian anak SD misalnya, apakah boleh tinggal serumah? Ya jawabannya pasti boleh begitu. Cuman apakah kemudian boleh berhubungan suami istri? Ya secara hukum bisa, gitu. Karena itu sudah halal. Cuma kita kan sudah tahu bersama, Rasulullah itu sudah mengajarkan kepada kita. Dalam beberapa riwayat yang ada, ketika Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah, itu umurnya adalah 6 tahun. Betul, dalam beberapa riwayat begitu. Baru kemudian tinggal serumah bersama Rasulullah ketika berumur 9 tahun. Jadi umur 6 tahun itu beliau tidak tinggal serumah dengan Sayyidah Aisyah begitu. Karena pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Ya masih anak kecil lah, ya kemudian tidak bisa menanggung apa namanya itu beban rumah tangga lah begitu. Ya sehingga beban moralnya kalau sekarang misalkan ada anak kecil seperti di sebagian tempat di Madura, kecil-kecil itu sudah dinikahkan kan? Namanya kawin gantung. Nah itu bahkan mereka tidak sadari gitu kalau mereka sebenarnya sudah punya suami, sebenarnya sudah punya istri gitu. Dan itu tidak masalah karena orang tua itu secara zahirnya mesti mengambil yang terbaik. Makanya ada mujibir itu, mujibir secara arti boleh memaksa, bahkan tanpa persetujuannya, tanpa sepengetahuannya begitu. Nah, baru kemudian mereka biasanya ya kalau yang di kampung-kampung itu pada saat kecil dinikahkan, SD nggak tahu, SMP nggak tahu, SMA nggak tahu, ya baru kemudian umur seumuran seumuran kuliahan itu dikasih tahu, atau ya memang tahu sebelumnya cuman nggak kumpul, mereka itu tidak satu rumah. Tapi semuanya disiapkan memang sama kedua belah pihak orang tua itu tadi. Seperti itu. Ada yang lulus SD itu sudah langsung kumpul, lulus SMP juga ada gitu. Nah, lagu lihat karena memang sudah menikah ya semuanya boleh. Cuman kan pertimbangan itu ada. Nggak kemudian oke, boleh betul langsung. Ustaz. Enggak, semua pertimbangan itu ada gitu. Makanya kemudian kita dikasih anugerah akan itu pantas nggak ya? Walaupun boleh, pantas nggak ya? Gitu. Begitu. Oke, Kan masih baik. anak kecil Nah, loh, itu kan jadi orang tuanya berakal. betul. Kan orang tuanya bisa ngatur. Ya, Seperti betul, betul, betul. Jadi bisa jadi baru dikasih taunya setelah sudah lulus SD atau SMP, udah mulai bisa berpikir, bisa balik baru. Nah, tapi intinya tadi ya, inti dari pertanyaan tadi, jika seandainya pihak laki-laki maupun perempuan yang sudah dinikahkan meskipun dia belum balik dua-duanya, apakah boleh satu rumah, boleh berhubungan suami istri? Jawabannya boleh, seperti itu. Baik.